Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum saya membahas materi mengajar, perkenalkan nama saya Wilis Puspitasari, Sarjana Sains Magister Komputer. Saya adalah dosen tetap program Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pamulang. Pada program studi Teknik Informatika ini, saya mengampu beberapa mata kuliah yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah pengantar teknologi informasi ini merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh mahasiswa pada semester 1 dengan bobot sebesar 2 SKS, 14 pertemuan. Mata kuliah ini membahas tentang pengantar komputer dan ilmu komputer, view, memori, dan input-output, dan pengantar sistem operasi, sistem database, internet, dan internet konsep dasar jaringan komputer. Adapun capaian pembelajaran setelah mempelajari mata kuliah pengantar teknologi informasi ini, diharapkan mahasiswa mampu menguasai konsep teoritas dan pengetahuan umum dalam bidang teknik informatika, menerapkan keahlian secara profesional dengan mematuhi prosedur dan standar, serta menunjukkan etika kerja dan integritas tinggi dalam menyelesaikan tugas atau proyek secara mandiri. Selanjutnya, terkait sistem pembelajaran yang saya gunakan selama mengampu mata kuliah pengantar teknologi informasi, yaitu blended learning atau perkuliahan yang dilaksanakan dengan luring dan daring. Kegiatan pembelajaran baik luring maupun daring dilakukan sesuai jadwal yang tertera pada kalender akademik. Kemudian terkait mengenai metode pembelajaran yang saya gunakan selama proses perkuliahan ini terdiri dari beberapa metode. Yang pertama adalah ketika luring di kelas, menerangkan, diskusi, tanya jawab, latihan. Selanjutnya, metode pembelajaran yang saya gunakan selama proses perkuliahan daring yaitu dengan berinteraksi kepada mahasiswa melalui learning management system yang diakses di e-learning Unpam. Selanjutnya, sistem penilaian yang saya gunakan dalam mengampu mata kuliah pengantar teknologi informasi menjadi 4. Yang pertama, kehadiran 10%, kedua adalah tugas 20%, ketiga UTS 30%, dan keempat adalah UAS 40%. Baik, untuk selanjutnya saya akan menampilkan video mengajar pada mata kuliah pengantar teknologi informasi untuk pertemuan 8, materi yaitu tentang sistem operasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Sebelum materi, mari kita berdoa dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Ya, sebelum mulai materi, kita absen terlebih dahulu. Abdul Majid, Abeli, Ahmad Nur Hidayat, tidak ada. Afik, tidak ada. Ahmad Buhori, selanjutnya Ahmad Kaisal, Ahmad Torik, Alfis, Andi, Andri, Ardiansyah, Arya, selanjutnya Bayu nggak ada juga, Darmawan, Desi, Fahmi nggak ada juga. Selanjutnya Fauzan Hanif, Fikri, Ikhtiar, Ilan, Ilham, Maestro, Maulana, Muhammad Sandi, Muhammad Zain, Muhammad Ilham, Muhammad Ridwan, Muhammad Rifkan, Muhammad Zalhafi. Oke, sudah selesai absensinya. Dan hari ini pertemuan 8 yaitu tentang sistem operasi. Mungkin ada yang bisa menjelaskan apa tentang sistem operasi? Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat, keras serta operasi dasar sistem, termasuk menjalankan perangkat lunak, aplikasi sistem, program-program pengolahan data. Nah, di dalam sistem operasi itu ada 2 bagian, yaitu komputer dan smartphone. Mungkin ada yang bisa menyebutkan dari komputer? Ya, silakan. Komputer sendiri
smartphone itu ada juga dibagi berapa juga Bu sama. Dia biasanya ada Java, ada BlackBerry, Android, sama iOS biasanya. Iya, betul sekali. Selanjutnya yaitu tentang Windows. Windows adalah salah satu software sistem operasi yang dikeluarkan oleh perusahaan Microsoft. Di sini ada beberapa macam Windows. Ada yang bisa menyebutkan? Ya, Pradewa silakan. Mungkin di tahun 1995 sampai tahun 2001 itu Windows terbagi beberapa macam. Mungkin dari tahun 1995 itu ada Windows 1.0 dan tahun selanjutnya ada Windows 2.0 atau Windows 3.0 dan berakhir di tahun 2001 yaitu Windows XP. Iya, oke. Menurut kalian kenapa Windows lebih banyak digunakan daripada Linux? Ada yang bisa menyimpulkan? Silakan. User friendly itu mudah digunakan, mudah digunakan biasanya. Gitu. Untuk Windows. Gitu. Jadi zaman sekarang itu Ya. yang lebih mudahnya Windows. Windows ini Windows. besar. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu cara kerja sistem operasi. Nah, cara kerja sistem operasi yaitu pengguna aplikasi sistem operasi perangkat keras. Di sini sudah kita sebutkan macam-macam dari Windows dan untuk sistem operasi sendiri itu untuk apa. Sekarang silakan ada yang ingin ditanyakan dari materi tersebut. Ya, silakan. Apa sih sebenarnya Bu fungsi dari sistem operasi itu? Ya, mungkin ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Mas siapa? Royal. Mas Moyan. Ada yang bisa menjawab, menjelaskan sebelum saya jawab bagaimana sistem operasi itu fungsinya ya, fungsi dari sistem operasi itu apa? Sudah ada? Oke, di sini tidak ada. Di sini yaitu mengelola perangkat keras dan menjalankan aplikasi-aplikasi dalam komputer. Seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Saya mau ngajarin berdasarkan slideshow ibu itu kan banyak sistem operasi. Tadi memang sudah dijelaskan sama Bang Ilham mengenai Windows itu apa namanya boleh digunakan. Cuman apakah ada pandangan ibu sendiri kenapa orang-orang terutama di seluruh dunia gitu ya di Indonesia sendiri masih menggunakan Windows? Gitu. Bisakah ibu menerangkan lebih detail lagi? Lebih populer itu maksudnya Kan Windowsnya. sistem operasi kan banyak seperti yang di slide itu ada macOS, Linux, tapi kenapa dipilihnya Windows itu? Ya, silakan. Ada yang bisa menambahkan jawaban pertanyaan dari Mas Azal. Azhar. Ya, Pradewa mungkin bisa menjelaskan. Mungkin lebih mudah aja Bu mengaplikasi Windows itu Bu karena lebih populernya. Karena lebih mudah aja diaplikasikan. Lebih efisien ya, Iya, lebih efisien, penggunaannya ya. ya. Dan banyak digunakan komputer pribadi, kurang lebihnya seperti itu. Mungkin ada yang ingin menambahkan dari jawaban saya. Ada tidak? Ini, aduh, ayo, yang cewek-cewek nih, biar nggak ngantuk. Sebelum latihan, kita quiz ya, karena kan sudah paham mengenai sistem operasi dengan Windows. Belum paham ya? Kalau sudah paham, ya selanjutnya masih ada di kelompok, yaitu ada dua kelompok, kelompok A dan kelompok B. Dari masing-masing kelompok ada pertanyaan 5, gitu ya. Kelompok A memberikan pertanyaan ke kelompok B 5 dan seterusnya seperti itu. Saya bertanya, Ya. untuk metode pertanyaannya ini gimana? Apakah kita tanya langsung dijawab atau tanya dulu 5 baru dijawab? Saya rasa mending di itu aja, dikumpulkan terlebih dahulu pertanyaannya biar enak, gitu, ya. Oke, silakan. Ya, kalau Pak siapa mau nanya? Ada 5 nih. Coba, ada, oleh sananya. Ya, Mas. Saya dari program kelompok A ingin melempar pertanyaan ke kelompok B. Ya, silakan. Nanti yang menjawab pertanyaan dapat poin ya dari kelompok A. Boleh. Kita minta tolong diskusinya yang sesuai dengan materi. Boleh Bu. Oke. Untuk kelompok B, saya ingin bertanya, apa kelebihan Windows dalam hal kompatibilitas perangkat keras dan perangkat lunak? Gimana?
Apa kelebihan Windows dalam hal kompatibilitas perangkat keras dan perangkat lunak? Ada belum? Kalau kata Oh, dikit ya. Ada lagi? Belum kita yang kasih pertanyaan? Nomor saya tanya, saya Ilham dari kelompok A. Yang tanya ya tentang sistem operasi Linux. Linux itu kan sifatnya open source. Ya. Jadi gimana Linux itu dirancang untuk mempermudah dan memenuhi kebutuhan pengguna. Dirancangnya itu seperti apa? Dirancangnya seperti apa ya? Ya. Ini kelompok gue ketuanya Pak Dewa nih. Waduh, bagus. Waktu kan yuk. Iya. Boleh, Andi. Saya Doni dari kelompok A. Yang bertanya, apa filosofi desain utama dari sistem operasi Windows? Apa filosofi desain utama dari sistem operasi Windows? Oke. lagi. Saya ingin bertanya, saya bikin jadi perwakilan dari kelompok A. Izin bertanya, apa perbedaan utama dari antara Windows dan Linux dalam hal kemudahan penggunaannya? Gimana? Ulang. Apa perbedaan utama antara Windows dan Linux dalam hal penggunaannya? Kemudahannya ya? Kemudahannya bagaimana? Ya. Oke. Lagi ya. Udah berapa? Lima. Banyak banget, Mas. Ya. Jadi mana Mas? Satu lagi yang baik. Kalau di Linux itu kan pasti ada komunitas pengembangnya. Ya. Itu bagaimana sih dia metode untuk membantu pengguna dengan pengembangnya? Maksudnya bagaimana komunitas pengembang itu membantu penggunanya? Oh, bagaimana komunitas pengembang itu? Linux mengatakan penggunanya? Iya. Kelompok B sekarang saya catat siapa aja yang mau jawab. Disebutkan namanya ya Mas. Yang ada kan dicatat tadi Bu, namanya. Oh iya. Jatuh dulu. Tenang aja. Yuk dari kelompok B menjawab pertanyaan. Boleh? Pertanyaan dan jawab. Ini dijawab dulu kan? Jawab dulu. Jawab dulu. Oke, perkenalkan nama saya Abdul Majid, saya dari kelompok B. Izin menjawab Bu dari pertanyaan kelompok A, Vicky. Pertanyaannya tadi, apa perbedaan utama antara Windows dan Linux dalam hal kemudahan pengguna? Oke, izin menjawab. Jadi untuk perbedaan utama Windows dan Linux, perbedaannya itu untuk Windows ada pada kemudahan penggunanya. Maksudnya bahwa Windows memiliki antar muka pengguna yang lebih intuitif dan mudah digunakan. Kemudian untuk Linux itu memiliki kurva belajar yang lebih curam, tetapi juga menyediakan fleksibilitas dan customisasi yang lebih luas juga. Oke, kalau itu aja dari saya. Bagaimana kelompok A? Apakah cukup jawaban dari kelompok B? Abdul Majid, siapa tadi yang ngasih pertanyaan? Atas nama siapa Mas? Vicky Bu. Vicky. Yo, selanjutnya pertanyaan kedua. Sini. Saya ingin menjawab untuk kelompok A keadaan lawannya. Apa bagaimana komunitas pengembangan Linux dalam membantu penggunanya? Ya, biasanya. Di Linux dia mempunyai sebuah komunitas. Komunitasnya itu yang dimana mereka akan berkomunikasi satu sama lain untuk menyelesaikan suatu masalah tersebut. Jadi interaksi antar sosialnya itu dapat dan juga hasil yang didapatnya itu benar-benar tepat. Jadi hasil yang didapat dia juga bisa interaksikan untuk memecahkan masalah tersebut yang dialami oleh pengguna Linux gitu. Udah, bagaimana kelompok A? Intinya itu dia mendukung apa ya? Mendukung dukungan teknis lah ya. Ya, hubungan teknis secara manusia biasanya kan untuk zaman sekarang kan kita dibantu oleh network, tapi
tapi di Linux sendiri dia dibantu oleh user per user. Jadi dari satu masalah user dengan user yang lainnya, dia itu akan dikumpulkan jadi satu dan akan ditemukan troubleshoot dalam menjadi satu. Di atas nama siapa Mas? Kelompok B. Saja Kak. Ya, pertanyaan ketiga. Terus. Nama saya Profesor dari kelompok B, ingin menjawab pertanyaan dari kelompok A dari saudara Andi. Jadi pertanyaannya apa filosofi desain utama dari sistem operasi Windows? Filosofi desain utama dari operasi Windows yaitu untuk menyediakan atau pengguna yang mudah digunakan dan intuitif serta memastikan kompatibilitas dengan berbagai perangkat keras dan perangkat lunak. Windows juga direncanakan untuk menyediakan pengalaman pengguna konsisten dan stabil. Dari perangkat keras itu meliputi apa aja sih Mas? Perangkat keras kayak mouse, terus keyboard, terus joystick, scanner, sama monitor. Dengan Mas Ahmad Faisal ya, Iya. pertanyaan dari Saudara Andi. Saudara Andi. Ya, selanjutnya pertanyaan keempat. Ayo, Ya, waktu. masih ada kelompok B nih. Baik, Bu. Nanti ya. Saya mau menjawab dari pertanyaan dari Bang Royan. Ya. Jadi pertanyaannya apa kelebihan Windows dalam hal kompatibilitas perangkat keras dan perangkat lunak? Jadi jawabannya tuh kelebihan Windows dalam hal kompatibilitas perangkat keras dan perangkat lunak adalah bahwa Windows memiliki dukungan yang luas dari vendor perangkat keras dan perangkat lunak, sehingga pengguna dapat dengan mudah menemukan driver dan aplikasi yang kompatibel dengan sistem operasi. Siap. Mas. Ya, Mas, ada pertanyaannya? Ambil dikit. Ambil di Bu. Jadi, pertanyaan dari saudara. Ayo, satu lagi. Jadi menjawab pertanyaan Bang Ilham ya? Oh siap. Ya, Bang Ilham nanya kan tadi? Ya kan? Bang Ilham mau Bang ini? Bang Ilham ya? Bagaimana hidup dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna? Benar? Hidup ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna dengan menyediakan sistem operasi yang fleksibel. Nah, jadi hidup ini dirancangnya dengan sistem operasi yang fleksibel. Jadi kebutuhan pengguna itu lebih gampang. Nah, gitu. Ya, cukup gitu aja. Gimana? Mana puasa? Puas. Tadi disimpulkan Linux lebih mudah. Iya, lebih mudah. Windows sama Linux. Udah mana ya? Itu kan menurut pandangan saya. Ya. Pro ya. Cukup, terima kasih. Ya. Pertanyaan dari kelompok A, selanjutnya yaitu kelompok B. Apakah sudah menyangka pertanyaan kelompok A? Boleh. Ya, silakan. Saya Ilham dari kelompok B dan pembahasannya di pertanyaan A dan B yang dijawab. Ada berapa kayak perbedaan antara Linux dan Windows yang saya ajukan dari diskusi tadi. Bagaimana sih hubungan vendor Windows itu sendiri membantu penggunanya? Kalau bisa seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan kedua. Saya responden dari kelompok B. Jenis apa yang digunakan lebih cocok untuk jenis apa pengguna yang lebih cocok untuk menggunakan Linux? Maksudnya pengguna seperti apa itu yang maksudnya lebih cocok ketika menggunakan Linux? Jujur. Saya Muhammad Abdullah Ghazali dari kelompok B ingin menanya ke kelompok A bagaimana Linux menawarkan kustomisasi yang lebih luas daripada Windows. Izin bertanya. Dari pembahasan mengenai desain Windows dan Linux, gimana sih filosofi desain
pertanyaan dari kelompok G. Siapa jawab? Yang belum. Kasih kesempatan yang belum menjawab pertanyaan. Ya, saya Muhammad Ridwan, saya ingin menjawab pertanyaan dari Mas Fauzan. Apa jenis pengguna yang lebih cocok menggunakan Linux? Kan kalau Windows itu lebih mudah ya, kalau Linux lebih expert lah perbandingannya. Jadi cocok yang penggunaannya, yang pengguna yang memiliki pengetahuan teknis lebih tinggi seperti pengembang, perangkat lunak, administrator, dan pengguna yang ingin memiliki kontrol yang lebih atas sistem operasi mereka. Ini yang lebih kompleks lagi. Sudah. Cukup. Jadi apa kelebihan Linux sebagai sistem operasi open source? Saya ingin menjawab pertanyaannya Mbak Salma. Kelebihan Linux sebagai operasi open source adalah bahwa Linux memiliki kode struktur yang terbuka sehingga pengguna dapat memodifikasi dalam penyesuaian sistem operasi sesuai dengan kebutuhan mereka. gimana Mas Ahmad? Cara kebutuhan. Udah berarti tanya. Kebutuhan apa? Gimana pertanyaan dari kelompok B? Sudah cukup? Nah. Oke, selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Bang Ilham. Tadi pertanyaan apa Bang Ilham ya? Dukungan ya? Dukungan vendor ya? Lalu dulu ya, saya boleh tanya dulu soal. Bagaimana dukungan vendor Windows membantu pengguna? Dukungan vendor Windows membantu pengguna seperti kalau kita tahu Windows itu sering banget ada update. Sebetulnya bukan cuma Windows ya, di Linux pun ada begitu. Cuman karena Windows itu punyanya corporate, jadi lebih terjamin untuk masalah security-nya. Tapi itu ada monopoli sendiri, makanya Windows itu kebanyakan bisa memonopoli pasar. Jadi kadang-kadang dia bikin antivirus hanya untuk pengguna-pengguna yang memang menurut dia mungkin available gitu ya. Tapi kalau Windows sendiri, kalau Linux, kenapa dia jarang ada sistem operasi patch atau segala macam? Itu sistemnya open source gitu kan. Dan memang kebanyakan itu ada forum-forumnya. Jadi ketika ada troubleshooting dibahas bareng-bareng. Jadi Linux itu ibaratnya jadi milik bersama. Jadi dibuat bukan untuk corporate seperti itu. Gimana? Dan berapa pertanyaan Mas? Udah 3. Ya. Oh iya saya lupa, saya nazar tadi ya. Silakan. Selanjutnya. Jawab pertanyaan nomor 6 tadi. Nama saya Andri dari menjawab. Pertanyaannya bagaimana Linux menawarkan kustomisasi yang lebih luas daripada Windows? Iya. Jadi Linux itu kenapa? Karena desainnya bisa diubah sesuai keinginan penggunanya. Jadi kita bisa dari desktop, Linux, bahkan secara sistem kerjanya. Berbeda dengan Windows. Kalau tampilan Windows itu sistemnya terkunci atau dari sulit diubah gitu. Jadi customisasi di Windows ini memang sangat luas, tapi emang tidak semua orang membutuhkan. Justru malah pengguna biasa itu lebih bingung karena terlalu banyak pilihan. Berbeda dengan Windows. Kalau Windows itu dia lebih mudah atau bahkan dia membatasi customisasinya dan menjaga stabilitas serta konsistensi tampilan untuk semua penggunanya. Gimana? Ya, bos ya. Satu lagi ya. Satu lagi. Oke. Ya, satu lagi. Enggak. Lagi ada yang jawab? Ada.
pertanyaannya kalau nggak salah bagaimana filosofi desain Windows dan Linux untuk mengatur cara pengguna dan pengembang berinteraksi dengan sistem operasi tersebut. Nah, filosofi desain Windows dan Linux itu mempengaruhi cara pengguna dan pengembang berinteraksi dengan sistem operasi tersebut. Windows memiliki filosofi desain yang lebih tertutup dan terstruktur, sehingga pengguna dan pengembang harus berinteraksi dengan sistem operasi melalui antarmuka yang telah ditentukan. Linux di sisi lain memiliki filosofi desain yang lebih terbuka dan fleksibel, sehingga pengguna dan pengembang dapat berinteraksi dengan sistem. Dibahas mengenai perangkat lunak dan perangkat keras. Tadi juga sudah disebutkan Mas Faisal macam-macam perangkat keras itu apa saja. Sekarang perangkat lunak itu seperti apa ya Mas? Ada perangkat lunak sistem, Ya, perangkat aplikasi, ya, perangkat lunak pengembangan, ya, ada perangkat lunak jaringan, ya. ada perangkat lunak keamanan, Selanjutnya. ada perangkat lunak bersenjata, sama perangkat lunak multimedia. Saya rasa sudah tidak ada pertanyaan lagi ya, sudah paham semua. Oke, kalau sudah paham semua, maka kita bacakan kesimpulan dari sistem operasi, yaitu perangkat lunak sistem yang berperan penting dalam mengelola perangkat keras komputer serta menjalankan aktivitas. Nah, fungsi utama sistem operasi sendiri yaitu ada beberapa macam, yaitu salah satunya mengontrol dan mengelola perangkat keras dan jenis-jenis sistem operasi yaitu untuk komputer Windows, Linux, untuk smartphone, Java, BlackBerry. Ada yang masih pakai BlackBerry nih? Apa tuh? Yang ada ya. Oke, selanjutnya sistem operasi komputer, Windows sistem operasi buatan Microsoft dengan antar pengguna. Selanjutnya sistem operasi smartphone yaitu BlackBerry dikembangkan dari produk BlackBerry. Sudah tidak ada yang pakai ya sekarang mah iPhone semua ya? Ini masih pakai. Android. Iya, smartphone tuh. Oke.